Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tasya Adanariswari dari kelas 4C absen 20. Kali ini Tasya akan mengerjakan tugas bahasa Jawa, yaitu mencari cerita rakyat dari Indonesia. Mari kita mulai. Nusantara Silancang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anaknya yang bernama Silancang. Tempat di mana mereka tinggal disebut daerah Kampar. Sehari-hari mereka hidup sangat susah. Penghasilannya sebagai buruh tani sangat sedikit. Keadaan ini membuat Silancang berpikir untuk memperbaiki nasib dengan pergi merantau. Pada suatu hari, Silancang berangkat ke negeri orang. Silancang bekerja keras bertahun-tahun lamanya. Segala perjuangannya tidak sia-sia. Ia berhasil menggapai cita-citanya menjadi orang kaya. Ia menjadi saudagar yang memiliki berpuluh-puluh kapal dagang. Akan tetapi, ia lupa pada ibunya yang masih miskin dan hidup menderita. Pada suatu hari, Silancang singgah di Kampar. Berita kedatangan Silancang terdengar oleh ibunya. Ia mengira bahwa Silancang pulang untuk dirinya. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal mewah Silancang dan ketujuh istrinya. Betapa kejutnya Silancang ketika menyaksikan bahwa perempuan itu berpakaian compang-camping itu adalah ibunya. Silancang merasa malu. Sementara ibunya segera menghampiri Silancang. "Engkau Lancang, anakku. Oh, betapa rindunya hati emak padamu." Mendengar sapaan itu, Silancang begitu tega mengingkari pengakuan ibunya sambil berteriak, "Mana mungkin aku mempunyai ibu miskin seperti kamu. Kau usir perempuan gila itu." Dengan perasaan hancur berkeping-keping, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat-sayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya. Karena perlakuan buruk yang diterimanya. Dengan perasaan hancur berkeping-keping, ibunya pergi meninggalkan semua angan-angan tentang anaknya. Luka hati seperti disayat-sayat sembilu. Setibanya di rumah, hilang sudah akal sehatnya dan kasih sayangnya karena perlakuan buruk yang diterimanya. Ia mengambil pusaka yang dimilikinya berupa lesung penumbuk padi dan sebuah nyiru. Diputarnya lesung itu dan dikibaskan nyiru itu sambil berkata, "Ya Tuhanku, hukumlah si anak durhaka itu." Tuhan mengabulkan permintaan ibu tua renta itu. Dalam sekejap, turunlah hujan badai topan. Badai tersebut lantakkan kapal-kapal dagang milik Silancang dan harta benda miliknya juga terbang hilang lenyap. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutranya melayang-layang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Gongnya terlempar ke Kampar kanan dan menjadi sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasubilah. Sedangkan
tiang bendera kapal si lancang terlempar hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Si Lancang. Hingga sekarang nama-nama tempat itu masih ada. Dongeng legenda ini hendaklah jadi nasihat agar seorang anak tetap ingat dan berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.